beberapa kali sudah diangkat oleh Mudi Pharma, ya. Namun hari ini saya senang ada sesuatu yang baru, ya, ada sesuatu yang baru. Teman saudara sekalian, kalau kita mengingat ini, saya kira gambar ini sangat sangat familiar, ya, pada teman-teman apoteker semua sudah sangat familiar gambar struktur kulit kita. Lapisan kulit, ya, kita masih ingat ada epidermis yang bagian luar, kemudian dermis dan hipodermis yang bagian dalam. Fungsinya pelindung, ya. Terus kemudian di sini ada saraf-saraf untuk sensasi dan sebagainya. Kulit ini organ tubuh yang berat, ya, paling berat, sekitar 20% dari berat tubuh kita. Baik, saya to the point saja, langsung pada luka. Ini karena topik kita ini adalah perawatan luka, dan dukungannya dari betadine, ya. Saat terjadi luka, ya, misalnya seperti ini, ya, luka, kita ingat kulit kita melindungi, maka cara perawatan terbaik luka itu adalah dibalut, ya, ditutup, dibalut, kemudian ini adalah pengganti kulit. Nah, jadi jangan sampai luka ini terkotori dari infeksi dari luar. Intinya di situ, ya, intinya perawatan luka sebenarnya itu. Nah, sebelum ke bagaimana kita menggunakan preparat-preparat sediaan farmasi untuk perawatan luka, saya ingin mengajak teman-teman untuk kita memahami dulu proses penyembuhan luka. Luka itu sebenarnya sama semuanya, ya, baik luka akut maupun luka kronis, itu cara penyembuhannya, steppingnya, tahapannya sama, semuanya sama, fase-fasenya sama, ya. Mari kita lihat fase-fase penyembuhan luka. Nah, ini ada fase yang pertama adalah ketika terluka, kemudian ada fase berdarah, bleeding dan sebagainya, bleedingnya berhenti, kemudian fase inflamasi. Nah, inflamasi ini sebetulnya mengundang mediator-mediator inflamasi supaya semuanya menuju ke arah luka, termasuk leukosit dan sebagainya, sel darah putih, ya, kemudian mediator luka yang lainnya, inflamasi yang lainnya, supaya luka itu sembuh. Kemudian adanya berkumpul mediator inflamasi tadi, kemudian ada berikutnya mengarah ke fase proliferasi, ya, fase proliferasi. Nah, proliferasi ini mulai sel-sel yang tadinya luka tadi, ya, terjadi kerusakan sel, kemudian berproliferasi, tumbuh, ya, tumbuh. Nah, ketika tumbuh, maka kemudian ada jaringan-jaringan, ada kontraksi jaringan, kemudian ada timbulnya kolagen dan sebagainya, maka terjadilah pematangan, ya. Proses ini berlangsung, kalau dari inflamasinya itu sekitar 3 hari, ya, 3 hari, kemudian sampai proliferasi itu sampai 30 hari, ya, sampai 1 bulan maturasinya, bahkan sampai ini setelah inflamasi, proliferasi, maturasi, pematangan dan sebagainya, itu tergantung dari bagaimana luka tersebut dirawat. Ya, panjangnya itu tergantung bagaimana luka itu dirawat. Akankah menjadi kronis atau kan akut kemudian sembuh, ya. Ini tadi, ya, inflamasi, kemudian proliferasi, ada kontraksi jaringan, jaringan berkontraksi kemudian merapat, ya, merapat, menutup, kemudian terjadilah pematangan dari luka dan akhirnya sembuh. Nah, apa bedanya luka akut dan luka kronis? Bedanya hanya pemanjangan, atau kalau akut itu pendek, ya. Tadi sudah kita sebutkan di sini sampai 21 hari, ya. Sampai 3 minggu lah selesai luka akut, yang kurang lebih. Kemudian kalau luka kronis bisa sampai panjang. Bisa sampai di sini disebutkan di angkanya ini ada sampai di tab grafiknya ini sampai 100 hari. Jadi ada pemanjangan proses inflamasi, pemanjangan proses proliferasi, ya, kemudian pematangan juga semakin panjang. Ini kalau luka kronis, apalagi kalau ditambah dengan adanya situasi dan kondisi luka yang tidak baik, misalnya mikrovaskularisasi yang kurang baik, sehingga oksigen darah, darah putih, darah merah yang ke arah luka itu menjadi terhambat. Misalnya pada kondisi-kondisi penyakit tertentu seperti diabetes, ya. Diabetes itu kenapa lukanya menjadi lama? Karena memang adanya mikrovaskularisasi atau aliran darah yang mikro
ke semua sel di ujung-ujung ini terhambat. Nah, terjadinya diabetes seperti itu, sehingga lukanya menjadi susah sekali untuk sembuh. Ya, jadi prosesnya menjadi terhambat, terutama proliferasi dan maturasi. Oke, prinsip perawatan luka ya. Yang paling penting ini kontrol dan hilangkan penyebabnya. Penyebab luka itu dihilangkan. Jadi andai kata kena paku ya pakunya harus dicabut dan seterusnya ya. Kemudian ciptakan dukungan sistemik ya, setelah itu ciptakan pertahanan lingkungan luka yang ya ini mungkin konsep baru ya terhadap luka. Ini lembab yang seimbang atau sering disebut moisture balance ya. Kemudian ada persiapan dasar luka. Jadi luka itu harus dibuat supaya lembab ya, jangan terlalu senang ketika luka itu cepat kering ya, karena kering di luar itu belum tentu di dalamnya itu sudah terjadi proses-proses seperti tadi maturasi dan sebagainya ya, inflamasi, maturasi dan sebagainya. Itu belum tentu terjadi. Makanya perawatan luka terbaik adalah dengan konsep lembab dan yang seimbang atau moisture balance. Konsep moisture balance ini, nah ini Anda bisa lihat di sini lembab atau moist ya, proses penutupan luka ada migrasi sel itu 2 kali lebih cepat dengan teknik dibandingkan dengan teknik kering. Jadi ini sudah ada risetnya bagaimana kalau luka itu dibikin kering dan bagaimana kalau luka itu dibikin moisture. Makanya perawatan luka seperti luka bakar, kalau dulu hanya ditutup dengan NaCl, ya ditutup apa namanya kasa steril kemudian dengan NaCl saja, itu nanti akan menghasilkan luka kering, ya penutupan luka atau dry bone healing. Nah, kemudian yang sekarang itu nanti ketika diambil diambil kasanya, nanti akan terjadi luka lagi, perlukaan lagi. Nah, sekarang sudah sangat dikenal di perawatan luka wound care ya, itu saat ini dewasa ini menggunakan teknik moisture balance ya. Nah, untuk mendukung proses moisture balance ini maka harus ada debridement yang terbaik adalah autolysis ya. Apa itu debridement? Debridement adalah proses menghilangkan jaringan yang nekrotik atau yang mati ya, jaringan yang mati yang ada di luka. Supaya apa? Supaya aliran darah, aliran oksigen, aliran mediator-mediator inflamasi dan sebagainya itu akan menjadi baik dan sempurna sehingga proses 3 proses ya tadi ya, inflamasi, proliferasi dan maturasinya itu menjadi baik, berlangsung dengan cepat. Nah, debridement ini akan diambil pus, nanah, kemudian dan sebagainya, struktur sel mati itu harus diambil ya, harus diambil supaya apa? Supaya kita bisa sel-sel yang baik yang saraf dan sebagainya terpelihara dengan baik sehingga tidak menjadi rusak. Nah, jika jaringan nekrotik ini tidak dihilangkan, maka ini akan menghalangi penumbuhan luka, kehilangan protein, ada osteomyelitis, infeksi sistemik dan sebagainya ya. Banyak sekali dampaknya bila debridement ini tidak dilakukan atau penghilangan sel-sel rusak ini tidak dilakukan. Setelah debridement, maka akan terjadi perbaikan sirkulasi, suplai oksigen baik ke luka, suplai aliran darah baik, sel darah putih, semua mediator inflamasi akan baik dan menunjang semua proses-proses healing tadi, penyembuhan. Ada beberapa jenis debridement. Nah, ini tadi yang saya bilang autolytic debridement. Ya, ini yang proses natural ya. Kemudian ada enzymatic debridement, ada ingat ya debridement penghilangan sel nekrotik ya. Ada mechanical debridement ini dengan pembedahan, ada biological debridement, surgical debridement. Kita masuk ke yang pertama, autolytic debridement. In vivo enzim ya self digest devitalisasi tisu. Jadi menggunakan enzim-enzim yang akan mengelola ya, akan memakan, mendigest, mencerna dari jaringan-jaringan yang mati. Ini adalah teknik debridement yang membuat suasana lembab dan mengaktifkan enzim dalam luka atau yang berasal dari dalam tubuh sendiri. Jadi autolytic debridement ini sebetulnya yang terbaik sebetulnya ya, autolytic debridement. Caranya yaitu tadi membuat suasana lembab. Jadi cara memancing
memancing dan menjamin autolytic debridement ini berlangsung dengan baik, ini adalah dengan menggunakan teknik moisture balance. Saya senang sekali hari ini saya baru tahu ini ternyata betadine sekarang mempunyai ini ya, hidroklorid ini ya, wah luar biasa ini. Nah, ini yang saya nantikan ini ya, hidrogel itu ya, hidroklorid gel. Nanti akan diterangkan oleh Bu Fitrian nanti untuk produknya. Nah, eh, ketika moisture balance ini dapat dicapai dengan baik, maka penyembuhan luka itu akan baik sehingga tidak terjadi mohon maaf ada orang yang mungkin wah saya itu berbakat keloid. Keloid itu sebetulnya ya disebabkan karena proses autolytic debridement itu tidak berlangsung dengan baik ya. Jadi enzim-enzim yang mencerna sel matinya itu tidak tumbuh atau tidak bisa leluasa dikeluarkan oleh tubuh kita. Padahal caranya mudah sebetulnya, dibikin lembab yang moisture ya. Moisture yang balance, lembab yang seimbang.